Hai teman-teman semua, Leite Homa. Ketemu lagi dengan aku di Cantonese Channel tempat kita belajar bahasa Hong Kong Cantonese dengan cepat dan mudah secara gratis. Salam kenal buat kalian semua yang baru pertama kali mampir di channel ini. Dan juga terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe. Oke teman-teman, kita lanjutkan video kali ini ya, masih di Kamus Bahasa Kantonis, yaitu masih di huruf C dengan kata cang, cao, ada cao tim, cao lau, dan juga cao long. Yang pertama kata cang ya, kata cang ini punya beberapa arti. Yang pertama itu berebut, yang kedua artinya kurang atau kurang sedikit atau hampir gitu ya. Misalkan contohnya, Koko, mo sengyat dong saylo cang wun koila. Koko, mas, mo, jangan, sengyat itu selalu, dong itu sama atau dan, saylo itu adik, cang itu berebut ya, wun koi itu mainan. Jadi susunan kalimatnya agak dibalik. Jadi koko mo sengyat dong saylo cang wun koila, kayak gitu. Jadi mas jangan selalu sama adik berebut mainan, kayak gitu kalau diartikan satu-satu ke bahasa Indonesia. Tapi kalimatnya susunannya yang benar dalam bahasa Kantonis, koko mo sengyat dong saylo cang wun koila, kayak gitu ya. Misalkan kita jaga dua anak gitu, biasanya kan berebut gitu, jadi jangan berebut, mocang, kayak gitu, jangan berebut. Lalu haya cang tim kita cotaingan pao, haya aduh ya, cang kurang, ti itu dikit, kita tidak ingat atau lupa, co sudah, tai itu bawa, ngan pao dompet. Jadi aduh cangti itu kurang dikit, bisa diartikan hampir ya, hampir, keita lupa. Jadi tidak, keita itu ingat, tidak ingat, jadi artinya lupa. Co itu sudah, tai bawa, nganpau itu dompet. Jadi kayak ayah cangtim keita co tai nganpau, aduh kurang dikit atau hampir aja lupa bawa dompet, kayak gitu maksudnya. Ayah cangtim keita co tai nganpau. Lalu cang ini juga bisa diartikan benci ya, atau enggak suka, atau bisa diartikan juga memuji atau memberi pujian, kayak gitu. Misalkan ya, ngo hou cang koi ya, koi hou ha en cang ah. Ngo aku, hou sangat, cang benci atau enggak suka, koi dia, hou sangat, hak en cang itu dijadikan satu ya, bisa diartikan menyebalkan gitu ya. Hou hak en cang kayak gitu, berarti sangat menyebalkan, kayak gitu. Ngo hou cang koi ya, koi hou hak en cang, aku sangat benci dia itu menyebalkan banget, kayak gitu. Ngo hou cang koi ya, koi hou hak en cang. Kadang kan kita sering dengar gitu ya, koi hou hak en cang kayak gitu, dia menyebalkan. Hou hak ngocang, sangat menyebalkan bagiku, kayak gitu. Jadi hak encang itu satu kata ya, yang bisa diartikan menyebalkan, menjengkelkan, kayak gitu. Lalu misalkan nih ada yang muji kita umpamanya sama seseorang di samping kita, terus ada orang lain bilang lei hou leng ke teman kita, kayak gitu ya. Itu artinya kan lei kamu, hou sangat, leng cantik. Terus kita tuh bilangin teman kita, orang itu muji kamu loh, cantik, kayak gitu. Yan nei itu orang ya, yan itu orang, nya itu yan nei itu hanya kayak ikutnya yana, yan nei, kayak gitu. Yan nei cang lei leng, cang jadi yan orang, cang memuji, lei kamu, leng cantik, kayak gitu. Jadi orang lo muji kamu cantik, kayak gitu. Yan nei cang lei leng, kayak gitu. Kalau umpamanya ke anak kecil, umpamanya dia pintar, kita bisa bilang ngocang lelek kayak gitu. Jadi aku memuji kamu pintar, kayak gitu. Jadi cang itu bisa diartikan memuji. Kita lihat kalimatnya juga ya. Jadi umpamanya hanya dengar ngocang lah ya, kayak gitu, bisa
aku nggak suka sama kamu. Kalau ngocang leleng, nah, jadi ada keterangan di belakang, berarti bukan aku benci kamu cantik, enggak, aku memuji kamu cantik kayak gitu. Jadi agak harus hati-hati ya untuk memakai kata cang ini, karena artinya itu kalau salah ucap bisa salah arti. Selanjutnya ada kata caw. Caw ini diartikan pergi atau juga diartikan arak. Baik arak itu minuman beralkohol yang diminum ataupun yang buat masak, itu pun juga bisa dikatakan caw. Jadi minuman yang memabukkan itu caw. Tapi kalau bir itu nanti bilangnya pecaw, bukan hanya caw tapi pecaw kayak gitu. Misalkan contohnya ya, umpamanya kita pamit gitu mau pergi dulu, kita bisa bilang ngocau sina kayak gitu, aku pergi dulu ya kayak gitu. Atau kita mau kemana gitu, mau ke pasar gitu, kita pamit ke majikan, ngocau sina kayak gitu, aku pergi dulu kayak gitu. Kalau ada yang bilang umpamanya kita jaga anak nih, anak kita kan biasanya nggak mau diam ya, umpamanya kita ajak ke mana gitu terus dia tuh mondar-mandir, berkeliaran, lari-larian kayak gitu ya, kita bisa bilang ke dia, le mau jauh wai jauh lah, le kamu mau jangan jauh wai jauh, itu mondar-mandir, berkeliaran, maksudnya apa ya, nggak mau duduk diam kayak gitu, itu namanya jauh wai jauh kayak gitu. Tapi jauh wai jauh itu bisa juga diartikan misalkan nih, kita itu suka kayak pergi kemana-mana, pergi berlibur kemana-kemana, ke tempat-tempat yang jauh, nah itu juga bisa dikatakan jauh wai jauh. Jadi jauh wai jauh, pergi kemana-mana kayak gitu. Jadi kalau mau pamit kita bisa bilang ngocau sina. Kalau kita mau kasih larangan atau nasihat ke anak yang kita jaga biar dia enggak lari-larian, kita bisa bilang le mo jauh wai jauh lah, le mo jauh wai jauh lah. Lalu le chung saiko mhoi yam jauh ah. Le kamu, chung itu bisa diartikan masih ya, saiko kecil, mhoi tidak boleh, yam minum, jauh arak atau minuman beralkohol. Jadi umpama kadang kan mungkin di kulkas lagi ada minuman yang beralkohol gitu, kadang kan anak kecil aku boleh minum ini enggak, no, jadi kita bisa bilang le chung saiko mhoi yam jauh, le chung saiko mhoi yam jauh kayak gitu. Jadi sekali lagi kadang ada penambahan kata a di belakang, itu enggak membedakan arti, hanya memperhalus bahasa. Misalkan ya, le chung saiko mhoi yam jauh, jadi kayak lebih tegas. Tapi kalau umpamanya le chung saiko mhoi yam jawa kayak itu, jadi lebih halus lagi peringatannya kayak gitu. Lalu jauh ini juga bisa diartikan mengalah atau terserah atau berserah gitu ya. Atau kalau cao jin itu uang kembalian atau bahasa Jawanya susuk ya. Kayak kita mau beli sesuatu, nah ada uang kembaliannya, itu namanya cao jin. Misalkan contohnya, met gitu jauh sai lela, umpamanya kita lagi kayak bukan berantem ya, kayak adu mulut atau kita memperebutkan sesuatu gitu sama seseorang. Nah kita tuh udah ngalah, semuanya itu udah ngalah, terserah kamu, aku udah ngalah semuanya ke kamu, itu bisa bilang met gitu jauh sai lela, met gitu jauh sai lela. Jadi semuanya apapun itu udah terserah ke kamu semua kayak gitu, kita tuh udah ngalah kayak gitu ya. Kalau umpamanya ada yang bilang umpamanya ada orang nanya, ini gimana, kita bisa jauh lela kayak gitu, terserah kamulah, itu juga bisa jawab kayak gitu ya, jauh lela terserah kamulah kayak gitu. Atau lagi itu seperti contohnya met yaitu jauh sai lela, jadi semuanya itu udah terserah kamulah kayak gitu, aku tuh ngalah ke kamu kayak gitu, bisa diartikan seperti itu. Lalu Cece le me cao jin bei ngowo, umpamanya kita lagi belanja di pasar atau dimanapun, kita udah bayar, kita harusnya ada kembalian, nah si yang jual nih kayaknya lupa nggak kasih kembalian, kita bisa bilang ke dia, Cece le me cao jin bei ngowo, Cece mbak
lei kamu, mei belum, cao jin itu uang kembalian, beri uang, pay itu beri, o aku ya. Jadi kayak susunan kalimatnya agak dibalik-balik, tapi artinya dalam bahasa Indonesia itu kayak kita bilang, Mbak, kamu tuh belum beri aku uang kembalian, kayak gitu. Cece le me cao jin bei wo. Jadi wo-nya itu ada kayak a, lah, kayak gitu ya, hanya lagunya di belakang aja. Jadi cece le me cao jin bei wo. Selanjutnya cao tim itu hotel, cao tim, cao lao restoran, cao lao, cao long itu jalan kecil atau gang, atau bisa juga jalan yang umpamanya di depan rumah gitu. Kalau rumahnya flat, kalau mau ke lift kan pasti ada lorong ya. Jalanan itu disebut cao long. Misal contohnya, Lito cao tim yao ho chut meng ke cao lao ah. Jadi Lito bisa diartikan di sini, ini kayak gitu ya. Cao tim hotel, jadi Lito cao tim di hotel sini, maksudnya hotel ini kayak gitu. Yao ada, ho sangat, chut meng itu terkenal, ke itu kayak ko kayak itu ya, jadi kata sambung. Cao lao restoran, jadi di hotel sini ada restoran yang sangat terkenal, kayak gitu maksudnya. Jadi Lito cao tim yao ho chut meng ke cao lao ah. Lito cao tim yao ho chut meng ke cao lao ah. Jadi agak dibalik sedikit ya susunan kalimatnya dalam bahasa Kantonis. Tapi bisa juga umpamanya dipakai seperti ini. Lito cao tim yao cao lao hai ho chut meng ke. Jadi setelah cao lao ada kata hai yang artinya adalah. Jadi di hotel ini ada restoran yang adalah sangat terkenal, kayak gitu. Tapi boleh juga dengan susunan kalimat seperti contoh, Lito cao tim yao ho chut meng ke cao lao ah. Lalu suk suk hai lok lao ke cao long ko tang wai zo la. Jadi umpamanya kita bilang tuh ke suk atau satpam yang jaga di bawah di pintu masuk gitu, kalau umpamanya lampu yang di jalanan depan rumah kita udah rusak, kita bisa bilang suk hai lok lao ke cao long ko tang wai zo la. Jadi umpamanya ini kita tinggalnya di lantai 6, jadi suk om hai lok lao di lantai 6 ke cao long gangnya, jadi di gang lantai 6 ya, susunannya hai lok lao ke cao long. Ko tang jadi tang itu lampu, kalau ko tang berarti lampunya, wai itu rusak, co itu sudah, la itu hanya lagu di belakang. Jadi paman atau om gitu, di lantai 6, di gang lantai 6 lampunya sudah rusak, kayak gitu, biar mereka tahu dan bisa diganti. Suk hai lok lao ke cao long ko tang wai zo la. Suk hai lok lao ke cao long ko tang wai zo la. Oke, baiklah teman-teman, semoga dengan video ini bisa membantu kalian untuk belajar bahasa Kantonis lebih baik lagi ya. Jika masih ada yang belum kalian pahami, jangan ragu untuk menuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Atau kalian bisa juga menuliskan saran dan kritik maupun request bahasan yang akan dibahas di video selanjutnya, agar aku dapat membuat video yang lebih baik lagi nantinya. Dan sekali lagi terima kasih banyak karena kalian udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol notifikasi kalian agar kalian tidak ketinggalan bila aku ada upload video yang baru. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini ke teman-teman kalian agar kita semua dapat belajar bersama-sama. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Haji Coikina, bye-bye.